Subhanallah, wali-wali agung. Ternyata banyak yang Allah beri karomah yang sulit dinalar kepala manusia. Salah satu karomah itu Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama, wali, dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Ada sejumlah karomah beliau yang belum banyak diketahui umat Islam. Di dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani, dikisahkan bahwa salah satu karomah super Syekh Abdul Qadir Jailani adalah bisa menghidupkan orang mati. Peristiwa ini bermula dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam soal keagungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihi salam. Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang mati meskipun bukan seorang nabi. Suatu saat di hadapan orang Nasrani itu, Syekh Abdul Qadir membelah kubulan dan menghidupkan orang mati. Hal ini tentu membuat orang Nasrani itu melongo dan tertakjub akan karomah wali Allah itu. Kemudian seketika orang Nasrani itu memutuskan untuk masuk Islam menjadi mu'alaf. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang kedua adalah buah apel yang jatuh dari langit. Dikisahkan dahulu ketika Al-Mustajib, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya melalui tangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apel itu lalu jatuh dari langit ketika dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja apel untuk khalifah tercium bau busuk dan banyak ulat saat dikupas. Sedangkan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan manis. Rupanya bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang zalim, sedangkan wangi harum itu karena dari tangan seorang wali Allah. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketiga adalah bisa menghidupkan hewan yang mati. Dikisahkan ada seekor burung yang tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Melihat hal itu, Syekh Abdul Qadir Jailani membersihkan jubahnya dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Beliau juga bisa menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang sudah terputus. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang keempat adalah membuat jin takluk dan mengajarinya agama Islam. Dikisahkan ketika wali asal Iran itu diikuti jin saat berada di sebuah padang pasir tandus. Alih-alih takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani malah mampu mengajari ilmu agama pada jin jahat tersebut. Keagungan Syekh Abdul Qadir Jailani membuat bangsa jin takluk padanya. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang kelima adalah bisa berjalan kilat. Dikisahkan, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang sulit diterima akal manusia, namun kabarnya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi saat Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang hanya dengan waktu 1 jam, padahal perjalanan tersebut umumnya ditempuh selama 12 hari. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang keenam adalah berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Karomah Abdul Qadir Jailani yang satu ini terkenal di kalangan masyarakat Muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani mampu berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Hal ini bermula ketika dia diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumahnya masing-masing. Tidak ada yang mengetahui, pada waktu yang sama, Syekh Abdul Qadir Jailani ada di antara mereka dalam waktu bersamaan. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketujuh adalah bisa menghentikan hujan. Dikisahkan, Syekh Abdul Qadir Jailani juga mampu menghentikan hujan saat berceramah. Menurut Syekh Ali bin Musafir, peristiwa ini bermula saat orang-orang meninggalkan majelis ketika hujan turun lebat. Namun dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, hujan lebat itu berhenti saat dia menengadahkan tangan dan kepalanya seraya berdoa. Subhanallah, semoga kisah karomah para wali ini bermanfaat dan bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada orang-orang soleh. Amin. Wallahu a'lamu bissawab.